Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Irawan dari Jember, Gus. Nggih. Menurut Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 serta Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Nah, pertanyaan saya, apakah pengalaman fana atau lenyapnya diri dan baqo atau kekekalan bersama Allah merupakan puncak perjalanan tasawuf atau hanya tahap sementara? Terus kemudian yang kedua, dalam Quran surat Al-Insan ayat 29 sampai 30 serta Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, pertanyaan saya, jika segala sesuatu berasal dari Allah, apakah manusia benar-benar memiliki ikhtiar atau kehendak bebas dalam hidupnya? Lantas bagaimana hubungan antara khodok dan khodar dalam perjalanan spiritual manusia? Oke, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah kekekalan, jikalau seseorang sudah mencapai pada makom musyahadah, makom yang ada cuman Allah, apakah itu sudah puncak dari sebuah perjalanan? Jawabannya ada dua. Pertama, jikalau saat dalam torikoh itu melewati torikoh itu, torikoh A misalnya, sampai di musyahadah betul, itu puncak perjalanan Anda selesai. Sebagian ulama ahli sufi mengatakan makom jam'i, udah. Cuman pertanyaannya, dikembalikan lagi apa enggak ruhaniyah ini di alam dunia? Kalau iya, maka ini bukan akhir sebuah cerita. Inilah jawaban mengapa para kekasih Allah itu makomnya, tingkatannya itu ada dua, makom mahfud dan maksum. Nah, ini makom mahfud dihuni oleh kekasih Allah di fana dan kamil, makom maksum dihuni oleh kekasih Allah di baqo. Saya jawab itu puncak, disebut makom jam'i. Cara bis jurusan Jember sudah sampai di terminal Jember. Sekarang bis awakmu di kongonan Surabaya mana enggak? Nek enggak, ya selamanya sudah mangkrong di Jember. Artinya jenengan ini diturunkan lagi apa enggak? Kalau diturunkan berarti jawabannya belum puncak sebagai belum puncak perjalanan akhir. Berarti tetanda kalau kita itu masih ada di fana ataupun di kamil. Ini makom mahfud yang tujuannya apa? Allah mengedukkan lagi, menurunkan lagi, semata-mata untuk memperkuat kemakrifatan, keiksanan sampai datang Allah. Dua, apa maksudnya? Bisa jadi itu nanti Allah mempunyai maksud untuk mengutus panjenengan supaya menyampaikan risalah ini terhadap kaum atau terhadap anak cucu. Itulah bentuknya wa ahlikum naro. Tapi nek gak didokno udah dibakok isu di musyahadah makom jam'i, ya wis gak gembel wong.
sudah enggak macam-macam terhadap gembul atau campur dengan urusan duniawiyah. Enak ning kono. Meneng ae disenggol bojone ya meneng. Wis pokoke meneng tok. Wis. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika proses mahfud ini sudah selesai, jenengan terus ditarik Allah di maksum bako ini. Lah, ini juga muncul kerasulan enggak? Muncul kerasulan, kenabiane ya digawa, rasule ya digawa. Makanya tadi saya katakan rasul itu sudah tentu nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Matan. Kita nggak bisa keluar dari apa yang jadi ketetapan Allah. Kita bah didadekno lentu ya monggo, begedel ya monggo. Wis meneng tok isine sampean kalih kula. Dalam beberapa ayat tentang menuju liqa Allah, apakah manusia itu ada hak untuk ikhtiar dan usaha? Terus bagaimana dengan ketetapan qada dan qadarnya Allah? Ngeten Pak, nanti itu kami bahas juga di dalam makalah, kalau enggak salah makalah 2 di kitab Hikam terkait himmah dengan syahwah, himmah dan syahwah. Ini ada kaitannya dengan makom tajrid, dengan makom sabab. Ngeten. Asli nih, kalau tak ngomong asli nih Dilik. Jenengan iso ikhtiar iku sopo yang berperan? Allah tah? Asli nih ngaten. Kalau jenengan sudah tahu aslinya semua di balik itu adalah Allah dan tidak keluar dari ketetapan Allah, bagaimana mungkin kita berani mengatakan dan merasa kalau kita itu bisa ikhtiar dan usaha? Wis. Tapi kalau ini saya tarik di dalam hukum seakan-akan hukum koyoke menungso, namanya ikhtiar usaha koyok-koyoke kita Pak. Sehingga disitulah munculnya hukum sebab musabab. Niki wonten makom asbab. Nek makom tajrid mboten glinding makom tajrid itu. Nek makom sabab mboten, masih ada keterkaitan hukum sebab akibat. Aku warek ya sebabe mangan, lha ngoten, sebabe makan dan seterusnya. Aku punya anak sebabe nikah, lah ngoten nggih. Wis macem-macem. Awakmu iku kok gak ono aku, gak dadi, gak wujud anak awakmu iku. Lah. Kita kadang-kadang seperti itu Pak, iman kita kecantol di situ. Padahal mohon maaf seakan-akan itu daya upaya ikhtiar kita. Tapi kalau kita mau sedikit aja menoleh yang sebenarnya, akhirnya usaha ikhtiar itu bukan tidak berlaku bagi kita. Apa mungkin Gusti Allah iku, oh Gusti Allah usaha, Gusti Allah ikhtiar lah, mboten mungkin toh. Inilah perpaduan antara hukum syariat dan hakikat seirama. Miturut syariat memang benar manusia itu punya hak kewajiban untuk ikhtiar. Jikalau itu bagus, ikhtiar kita untuk melakukan. Jikalau itu enggak bagus, ikhtiar kita untuk meninggalkan, supaya tidak terjadi. Tapi yang sering tidak kita sadari, siapa di belakang kita itu. Sedikit aja jenengan menoleh yang sebenarnya, maka ikhtiar dan usaha
di mata Allah iku gak disebut ikhtiar dan usaha, dan itulah proses ketetapan qada dan qadarnya Allah. Mekaten. Lanjut. Bisan kas wong lanang.